Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabus Shalah. Di pembahasan yang terdahulu kita sudah menjelaskan tentang kaifiyat dari as-shalah. Berikutnya kita akan membahas poin-poin yang lain seputar pembahasan ibadah salat. Yang akan kita bahas saat ini adalah syurut sihhatis salat. Syarat-syarat sahnya salat. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa persyaratan yang ditetapkan di dalam syariat berkaitan dengan keabsahan salat. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu salat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak sah salat kecuali setelah masuknya waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu tidak sah salat yang dikerjakan sebelum waktunya, tidak pula sah salat yang dikerjakan sesudah keluar dari waktunya illa li'udhrin, ya, kecuali karena ada uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan waktu-waktu salat para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama mengetahuinya. Salat zuhur itu mulai ketika matahari zawal, tergelincir dari titik tengah ke arah barat. Ketika matahari sudah posisi zawal ini, berarti masuk waktu salat zuhur. Dan berakhir ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Waktu akhir dari pelaksanaan sholat zuhur itu adalah waktu awal masuknya sholat asar. Kemudian sholat asar berakhir menjelang terbenamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, terbenam, maka itu adalah awal waktu sholat maghrib. Sampai ketika syafaqul ahmar di ufuk barat, mega merah di ufuk barat hilang, dan itu masuk awal waktu salat isya. Akhir daripada waktu salat isya adalah nisful lail, ketika ia masuk di pertengahan malam. Menghitung pertengahan malam itu dimulai dari, atau patokannya adalah dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar shadiq. Nah, kita akan bisa mengetahui pertengahannya. Dan itulah waktu akhir daripada pelaksanaan salat isya. Taruhlah tenggelam itu jam 6, kemudian terbit fajar jam 5, ya, di pagi hari, berarti ada sekitar 11 jam. 11 jam ini dibagi 2. Ya, berarti 5 jam setengah dari waktu terbenam. Nah, itulah batasan pertengahan dari malam. Dan itu batas waktu akhir dari salat isya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, terbitnya fajar shadiq itu awal waktu salat subuh.
dan terbitnya matahari di pagi hari itulah akhir daripada waktu sholat subuh. Nah, inilah waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam syariat terkait dengan sholat wajib 5 waktu. Nah, nanti ada sholat-sholat sunnah yang juga terkait dengan waktu. Ada sholat duha, kemudian ada sholatul lail, yang terkait waktu juga sholatul idain, yakni sholat 2 hari raya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, termasuk sholat-sholat sunnah dari sunnah-sunnah rawatib. Kemudian syarat yang kedua dari sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan juga dari hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan seseorang itu mandi, dan hadas kecil yang mengharuskan seseorang itu berwudu. Nah, untuk sahnya sholat kita harus suci dari 2 hadas ini. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka kata Allah, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Kemudian sapulah kepalamu, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini maksudnya adalah perintah wudu. Berarti jika kita mau sholat, kita harus suci dari hadas kecil yang mengharuskan kita wudu. Kemudian kata Allah, wa in kuntum junuban, dan jika kalian berjunub, jika kalian junub, nah ini maksudnya adalah hadas besar. Fattaharu, taharah yang dimaksud di sini adalah mandilah. Nah, berarti ini adalah hadas besar. Perintah untuk mandi bagi yang junub, bagi yang berhadas besar, ini merupakan dalil bahwasannya di antara syarat sahnya salat adalah kita suci dari hadas besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Juga di dalam hadis disebutkan dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang dikerjakan tanpa bersuci sebelumnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini syarat yang kedua, harus suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Berikutnya, syarat sahnya salat adalah suci pakaian, suci badan, dan juga suci tempat salat. Sucinya pakaian, para jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah di surat Al-Muddathir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihnya pakaian maksudnya adalah suci dari najis. Kalau kemudian pakaian itu terkena sesuatu yang suci, para jamaah, maka ya tentu tidak mengapa. Ya, seperti kena debu. Mungkin kita menganggapnya kotor, tapi debu ini adalah sesuatu yang suci, maka tidak masalah. Atau mungkin sedikit basah oleh keringat kita ya adalah suci, maka para jamaah yang dirahmati Allah tidak ada masalah. Walaupun tentu ya seorang muslim hendaknya ketika dia mengerjakan salat berjamaah di masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya. Hendaknya kita berperhiasan. Khudhu zinatakum, pakai perhiasan yang terbaik di saat kita masuk ke dalam masjid untuk salat berjamaah. Maksudnya ya usahakan pakaian kita itu dalam kondisi yang terbersihnya. Jadi dia bebas misalkan dari debu, ya bebas dari kotoran.
kemudian bebas juga dari aroma keringat yang tidak nyaman. Thaib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ya usahakan ketika masuk masjid pakaian kita pakaian yang beraroma wangi gitu ya. Masjid bisa juga kemudian menyediakan wewangian ya untuk para jamaahnya. Kalau misalkan masjidnya berkarpet, karpetnya diwangikan, rutin di laundry begitu ya, untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Demikian pula kita ya sebagai muslim yang menggunakan rumahnya Allah ya, kita datang ke masjid rutin 5 kali ya sehari semalam untuk sholat jamaah 5 waktu, maka berusahalah untuk ya mengenakan pakaian yang terbaik dengan aroma yang baik ya, sehingga memberikan kenyamanan kepada ya jamaah yang lain di saat kita sedang mengerjakan sholat berjamaah. Baik para jamaah, dan memang masjid itu harus diwangikan. Masjid itu harus diwangikan ya. Kalau di Arab itu pakai bukhur ya, pakai wewangian yang diasapkan. Nah ini Masya Allah wanginya sangat kuat, dan terkadang para jamaah ketika diwangikan itu bisa berhari-hari ya wanginya nempel ya, wangi-wangi asap dari gaharu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah ya, kalau kita pakai spray begitu ya, wewangian untuk mewangikan masjid, atau juga kita sediakan parfum minyak wangi ya bagi jamaah yang mungkin tidak sempat ya membawanya dari rumah, atau mungkin para jamaah yang dirahmati Allah dia kelupaan membawanya ya ketika difasilitasi oleh masjid. Ini bisa ya menjadi sesuatu yang baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah ya, apalagi masjid-masjid yang misalkan dipakai oleh para pekerja. Jadi di sekitar masjid itu banyak orang yang bekerja ya, kerjanya kerja kasar, kemudian mesti berkeringat, panas-panasan ya, sehingga dia ketika sholat ya, sebagian mungkin disiplin ya bawa baju ganti untuk sholat, tapi sebagian yang lain para jamaah kadang masih pakai ya seragam pekerjaannya, sehingga ketika kemudian pakaiannya bercampur dengan keringat, nah ini tentu tidak nyaman. Nah kalau kita sediakan parfum atau sediakan minyak wangi, itu setidaknya mengurangi begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini tentang sucinya pakaian. Dan juga sabda Nabi SAW di riwayat yang lainnya, terdapat di Sunan Abi Dawud, riwayatnya sahih. Kata Nabi SAW, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'layhi wal yanzur fiha fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ard thumma liyusalli fihima." Apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid, maka baliklah kedua sandalnya. Ini tentu mereka yang datang ke masjid dan sholatnya mengenakan sandal. Hendaknya dia membalik sandalnya dan perhatikan kedua sandalnya itu. Jika ternyata dia melihat kotoran pada sandalnya, maka gosokkanlah pada tanah yang bersih, ya tanah yang suci. Kemudian sholatlah dengan keduanya. Ya, alhamdulillah di kita ini tidak dipraktekkan begitu ya. Maksudnya tidak ada sholat yang kemudian mengenakan sandal. Tapi setidaknya ini menjadi dalil bahwa apapun yang kita pakai di dalam sholat para jamaah, hendaknya yang kita pakai itu dalam kondisi suci bersih. Ya, syukur-syukur wangi, aromanya baik. Nah itu para jamaah. Termasuk mungkin peci ya. Ada orang itu peci bertahun-tahun gak dicuci pak, sampai ledrek, sampai bernoda begitu ya. Taib para jamaah. Nah ini termasuk pakaian ya, peci. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang pakai sorban ya, senang pakai sorban ketika sholat, nah ini sorbannya harus bersih dan suci ya. Kemudian termasuk sandal ketika orang sholat mengenakan sandal, maka dia harus suci. Adapun tentang kesucian badan didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah bertanya kepada beliau tentang masalah madhi. Kata Nabi,
beliau berpesan kepadanya, tawadda wagsil zakaraka, berwudulah dan bersihkan zakarmu. Ada orang yang diuji dengan madza, ya madza itu sering keluar madhinya. Ya, sahabat Ali mengalami itu. Maka orang yang beser madhi, para jamaah yang dirahmati Allah, dia setiap salat harus membersihkan kemaluannya dan dia berwudu untuk setiap kali salatnya. Ya, termasuk wanita yang istihadhah, wanita yang diuji dengan urat yang bermasalah pada farjinya sehingga mengeluarkan darah segar terus-menerus. Maka dia setiap kali mau salat membersihkan kemaluannya, kemudian setiap kali salat dia mengulang wudunya walaupun wudu yang sebelumnya tidak batal. Demikian para jamaah. Taib. Nabi SAW bersabda kepada wanita yang mengalami istihadhah. Kata Nabi, igsili anki, bersihkanlah darahmu itu darimu. Igsili anki dama wa sholli, dan kemudian salatlah. Maksudnya tentu ya berwudu terlebih dahulu setelah membersihkan darahnya. Adapun kesucian tempat, sucinya tempat salat itu didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyuruh para sahabatnya untuk membersihkan bekas kencingnya orang Baduy di pojokan masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Tuangkanlah di atas kencingnya itu setimba air. Menunjukkan bahwa masjid itu harus dibersihkan, harus disucikan. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu tim marbotnya, ya tukang bersih-bersihnya itu bisa ratusan, bisa ribuan orang. Ya, dengan luas masjid yang sedemikian luasnya, dan itu betul-betul disiplin. Ya. Karpetnya dibersihkan, di laundry, kemudian keramiknya dipel, dan semua yang terkait dengan kebersihan masjid. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada faidah yang disampaikan oleh para ulama tentang orang yang sholat dan tidak tahu pada badan, pakaian atau tempat sholatnya ada barang najis. Dalam kondisi yang tidak tahu, tanpa kesengajaan. Maka para ulama menjelaskan sholatnya tetap sah dan dia tidak perlu mengulanginya. Jika dia mengetahuinya pada saat sholat, maka jika memungkinkannya untuk membersihkan ketika itu juga, ya misalnya najis yang nempel pada kedua sandal atau pakaian luar, yang mana tanpa pakaian tersebut auratnya tetap tertutup, maka hendaknya dia bersihkan dan sholatnya tetap bisa dilanjutkan. Jika tidak mungkin membersihkannya saat itu juga, maka tetaplah lanjutkan sholat dan tidak usah mengulanginya. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abi Sa'id, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'laihi. Kata Abu Sa'id, Nabi pernah sholat, ketika beliau sholat, beliau melepaskan kedua sandalnya. Maka akhirnya para sahabat pun melepaskan sandal-sandal mereka. Kemudian para jamaah, tatkala beliau selesai dari sholatnya, maka Nabi bertanya, lima khala'tum, kenapa kalian pada melepas sandal kalian? Maka para sahabat menjawab, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun, kata para sahabat, ikut melepasnya. Ini ya, sedemikian rupa itibaknya para sahabat. Apa yang dilakukan Nabi selalu mereka ikuti. Taib, para jamaah. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan duduk permasalahannya. Inna Jibrila atani fa'akhbarani an bihima khabathan. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya pada kedua sandalku itu terdapat kotoran. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi melepas sandalnya karena
Ya, ada berita dari malaikat Jibril di sendalnya itu terdapat najis. Maka kata Nabi, fa idza jaa ahadakumul masjid, fa idza jaa ahadukumul masjid. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyaqlibna alaihi, hendaknya dia membalikan kedua sandalnya, wal yanzur, dan dia melihat, perhatikan itu dua sandalnya. Fa in ra'a khabathan, jika dia melihat ada khabath, falyamassahu bil ardi, hendaknya dia gosok-gosokkan ke tanah yang suci, dan selanjutnya dia boleh mengenakan keduanya untuk sholat. Nah itu para jamaah. Jadi syarat sah yang ketiga, suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat. Yang keempat, nutup aurat. Nah, ini jelas ya, nutup aurat. Tidak sah sholat seseorang ketika auratnya tidak tertutup. Dasarnya surat Al-A'raf ayat 31 yang tadi kita juga bacakan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada saat memasuki masjid. Pakaian yang indah diantara kriterianya adalah menutup aurat. Karena orang-orang jahiliyah, mereka ketika berkeliling di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Ya, mereka tidak berbusana. Dan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Majah, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat perempuan yang sudah pernah haid kecuali dengan mengenakan khimar. Ya, kalau di kita untuk perempuan pakai apa namanya? Mukena begitu. Nah, mukena juga diperhatikan ya, jangan mukena yang tidak menutup aurat. Mukena yang tidak menutup aurat itu bagaimana? Mukena yang transparan. Kemudian si wanitanya tidak pakai daleman. Begitu ya. Sehingga ngejiplak, kemudian terterawang kelihatan ya aurat dari si wanita tersebut. Barakallahu fikum. Maka untuk para muslimah, perhatikan ya, kalau pakai mukena jangan sekedar yang penting mukena ya. Ada orang tuh pakai mukena transparan, kemudian tidak pakai baju dalamannya, ya sehingga ya mohon maaf pakaian dalamnya kelihatan kemana-mana. Nah ini tentu yang seperti ini orang berpakaian tapi sesungguhnya telanjang, tidak masuk kriteria pakaian muslimah. Jadi kalaupun pakai mukena, mukena yang baik. Kemudian usahakan jangan pakai mukena yang aneh-aneh. Ada orang ya pakai mukena, kemudian bordirannya terlalu berlebihan, warnanya terlalu mencolok ya para jamaah ya, sehingga ketika dipakai keluar ini bisa mengganggu pandangan laki-laki. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Dan batasan aurat ya pernah kita sampaikan, laki-laki batasan aurat intinya di atas pusarnya sampai di bawah lututnya. Kalau perempuan seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti paha bagi laki-laki itu bagian daripada aurat. Para jamaah usahakan kalau pakai pakaian dalam sholat itu dibedakan dengan pakaian di luar sholat gitu ya. Kalau misalkan kita pakai celana jenis kantoran yang mohon maaf kadang dua bentuk pantatnya itu sampai ngejiplak gitu ya. Nah itu jangan dipakai sholat ya. Kalau pakaian celana begitu jangan dipakai sholat, karena kalau kita sujud itu ngejiplak persis banget, ngebentuk aurat kita, dan pantat itu aurat. Maka usahakan kalau celana kita modelnya begitu pakai kain sarung atau pakai gamis yang nutup bagian pantat ya. Sudah banyak dijual ya di toko-toko baju, di sebagian masjid disiapkan begitu ya, gamis-gamis yang menutupi bagian belakang laki-laki. Itu disiapkan supaya jamaah yang mohon maaf pakaiannya ketat begitu ya, celananya ketat, dia bisa pakai itu dulu. Atau siapkan sarung ya, siapkan sarung. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, yang paling praktis sih itu ya, rompi gamis itu. Jadi tinggal pakai, kita bisa mengenakannya untuk sholat. Demikian para jamaah. Dan ini syarat sah ya,
Kalau ini tidak ada berarti sholat kita tidak sah. Sebagian orang Pak, dia pakai baju, kemudian pakai celana, sudah masuk perketat, ya. Kata orang celananya celana jin, gitu. Celana jin tapi dipakai manusia, gitu. Baik para jamaah. Kemudian ketika sujud atau ketika ruku tersingkap, terbelah, gitu ya, antara pakaian atasnya dengan celana bawahnya, sehingga bagian atas pantatnya itu kelihatan, kulitnya kelihatan. Nah ini kan aurat, tersingkap dalam sholat. Nah itu bisa membatalkan sholat. Jadi ini bukan urusan sepele masalah nutup aurat ini dalam sholat. Jadi usahakan kalaupun pakai celana Pak, celana yang longgar, ya, celana yang longgar. Tapi kalau orang kantoran mungkin rada kurang nyaman gitu. Tidak apa-apa pakai celana yang model kantoran atau orang menyebutnya bantolun. Tapi untuk sholat usahakan jangan dipakai. Usahakan jangan dipakai. Syukur-syukur di luar sholat pun kita lebih maksimal lagi dalam nutup aurat. Ya, karena mohon maaf ya. Jadi bukan aurat wanita saja yang menjadi daya tarik untuk laki-laki. Aurat laki-laki juga Pak bahaya. Bisa jadi fitnah untuk perempuan. Bapak misalkan punya rekan perempuan di kantor, Masya Allah, body Bapak six-pack begitu ya. Ya kalau pakai baju itu mantep banget gitu ya. Perutnya itu rata, tidak buncit ke depan. Dilihat teman perempuan gitu ya. Teman perempuan di kantor, ini bisa jadi fitnah. Masya Allah ini teman rekan kerja saya beda dengan suami saya di rumah gitu. Nah ini bisa jadi fitnah. Jadi bukan aurat perempuan saja yang jadi fitnah untuk laki-laki, aurat laki-laki juga bisa jadi fitnah untuk perempuan. Ya, Masya Allah para jamaah, kadang perempuan itu terfitnah hanya gara-gara aroma badan kita, parfum yang kita pakai bisa jadi fitnah. Sebagaimana parfumnya perempuan bisa jadi fitnah untuk laki-laki. Maka perhatikan ini. Kalau di luar sholat saja kita mesti perhatian kepada aurat. Bagaimana lagi kalau di dalam sholat? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi menutup aurat ini bagian daripada syarat sahnya sholat. Kemudian menghadap kiblat. Di surat Al-Baqarah ayat 150 jelas sekali. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kiblat itu adalah Baitillahil Haram. Ka'bah, Baitillahil Haram itulah kiblat. Ya. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada maka palingkan wajah kalian ke arahnya. Posisi kita di mana, maka kiblat kita itu adalah Ka'bah Baitillahil Haram. Walhamdulillah dengan teknologi yang canggih para jamaah, arah kiblat itu bisa diketahui. Begitu ya. Dan alhamdulillah dinas terkait di negeri kita ini juga memperhatikan masalah itu. Ya, setiap kali orang mau bangun masjid biasanya ada tim dari Kementerian Agama ya yang terkait dengan DMI ya. Ada Dewan Masjid Indonesia, itu ada tim khusus untuk mengukur arah kiblat. Masing-masing tempat tentu berbeda-beda ya. Indonesia ini daratannya juga luas gitu ya, negara yang besar. Maka masing-masing wilayah itu punya koordinat yang berbeda untuk arah kiblatnya. Barakallahu fikum. Maka menghadap ke kiblat ini syarat sah salat. Dan disebutkan di dalam hadis, idza qumta ila shalah fa asbigil wudu, tsumma istaqbilil qiblah. Jika kalian menunaikan ibadah salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian hadapkanlah dirimu ke arah kiblat. Boleh enggak salat tidak menghadap ke kiblat? Boleh di saat kondisinya darurat. Seperti dalam ketakutan yang mencekam, termasuk juga di dalam sholat sunnah. Nah itu boleh. Jika memungkinkan para jamaah sholat sunnah di atas kendaraan, arahkan dulu ke arah kiblat. Nanti kendaraan belok kemana saja, maka tidak ada masalah. Kita bisa tetap melangsungkan ya sholat kita. Artinya berusaha dulu untuk menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat yang benar-benar dia yakini. Kalau sekarang ada bantuan kompas, kita sedang di laut, kita sedang di hutan, bahkan kita sedang di awang-awang, begitu ya, sedang di udara, mungkin saja ya arah kiblat bisa diketahui. Maka sesuaikan dulu, ya berusaha dulu. Kalau mungkin
tidak memungkinkan kita mengetahuinya, maka silahkan menghadap ke arah mana saja sesuai dengan kendaraan kita berjalan. Taib para jamaah, terakhir syarat sah salat adalah niat, dan niat ini sudah kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya membimbing kita ya untuk mengawali setiap amalan kita dengan niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang makruhatus salat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Barakallahu fikum. Sampai di sini, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Takut keburu batal wudunya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya sholat tidak sah ya kalau belum masuk waktunya atau sengaja lewat batasan waktunya, ya tidak sah. Nah, terkait dengan orang tua sepuh begitu ya, kalau dia kondisinya masih sehat, masih normal, belum pikun, maka anak-anaknya berkewajiban mengarahkan, membimbingnya, begitu ya, supaya dia sholat tepat pada waktunya. Ya, artinya sholatnya bukan sholat yang dikerjakan di sebelum waktu atau keluar dari waktu. Ini anak-anaknya yang kemudian berusaha selalu mengingatkan. Tapi kalau sudah pikun, ya namanya sudah pikun, gitu ya. Dia sudah uzur. Walaupun ya anak-anaknya tetap berkewajiban mendampingi, membersamai, sebagaimana orang tua kita dulu juga membersamai kita berpuluh-puluh tahun di masa kita semenjak dikandung ya sampai kita betul-betul bisa hidup mandiri. Maka anak-anak ya peluang untuk kemudian dia mendapatkan pahala besar dari baktinya kepada kedua orang tua yang sudah sepuh. Walaupun sudah pikun, kalau memang memungkinkan kita arahkan sholat ya arahkan. Tapi kalau tidak ya berarti sesungguhnya dia sudah diangkat pena dari dirinya ya. Hitungannya dia seperti orang yang sudah hilang akal. Demikian ya. Jadi dilihat dulu kondisi nenek ini sudah pikun atau belum, begitu ya. Kalau belum pikun, nah ini harus diingatkan dan terus diingatkan supaya sholat ya ketika sudah masuk waktunya. Demikian. Adapun dia kekeh gitu ya, ngeyel, tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing, maka ini urusan hidayah taufik. Ya, urusan hidayah taufik, bukan kuasanya kita, gitu ya. Barakallahu fikum. Karena memang perasaan orang tua dengan anak muda itu kan beda. Ya bahasa simpelnya orang tua itu kadang baperan, ya, lebih baperan daripada anak muda. Ya, jadi main rasa begitu ya. Dikit-dikit merasa, ya dikit-dikit tersinggung begitu ya, sakit hati. Padahal ya sesuatu itu sesungguhnya tidak membuat dia sakit hati. Tapi demikianlah ya sebagian orang tua diuji dengan kondisi seperti itu. Maka anak-anak mengambil pelajarannya. Memohon kepada Allah ya semoga nanti kalau kita dipanjangkan usia sampai setua orang tua kita tidak bikin susah anaknya, begitu. Artinya kita tidak bikin susah anak-anak kita. Demikian para jamaah. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.